Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimanillahu wa iyyakum. Kita masih dalam pembahasan kaidah atau prinsip ke-17 tentang keimanan Ahlus Sunnah terhadap sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Dan pada pertemuan yang terakhir kita sudah membaca sebagian dari yang beliau sampaikan pada pembahasan ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah pun berfirman, man yad'uni fa'astajibalah wa man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang mau berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan doanya. Siapa yang mau meminta kepadaku, aku akan penuhi permintaannya. Dan siapa yang mohon ampunannya kepadaku, akan kuampuni, akan kuberikan ampunan kepadanya. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Bahkan Al-Imam Ad-Daruqutni mengatakan hadis ini setidaknya diriwayatkan oleh 18 orang sahabat. Bukan hanya oleh Abu Hurairah seorang diri saja. Akan tapi sahabat-sahabat yang lain pun ada juga yang meriwayatkan hadis senada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berita kabar tentang nuzulnya Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang diterima oleh sahabat-sahabat secara mutawatir. Tidak bisa disanggah lagi. Tidak bisa diingkari. Jangankan yang diriwayatkan oleh 18 orang sahabat, yang mana setiap dari sahabat kata para ulama mereka adalah udul, orang-orang yang bisa dipegang, dipercaya dalam setiap hal yang mereka kabarkan. Orang-orang yang memiliki kredibilitas di dalam periwayatan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu ditanyakan tentang adalatus sahabah, tentang kredibilitasnya para sahabat di dalam mengemban tugas sebagai periwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah berkata, para ulama ahli hadis menetapkan turunnya Rabb ke langit terendah pada setiap malam tanpa menyerupakan turunnya Allah itu dengan turunnya makhluk, alias tanpa tashbih atau tamsil. Tanpa mengumpamakannya, tanpa menanyakan bagaimana turunnya, takyif, tetapi menetapkannya sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengakhiri perkataan padanya tanpa komentar lagi. Tidak dikomentari, apalagi diperdebatkan, Dengan mengakhiri perkataan padanya tanpa komentar lagi, memperlakukan kabar sahih yang memuat hal itu sesuai dengan zahirnya, serta menyerahkan ilmu kaifiyahnya kepada Allah.
Ilmu kaifiyahnya diserahkan kepada Allah. Adapun ilmu tentang maknanya tidak. Kita diberi kesempatan, diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya. Nuzul ya nuzul, turun. Ya. Istiwa ya istiwa. Ala wartafa'a, meninggi dan ke atas. Itu semua tentang ilmu makna-makna sifat. Kita diberi kesempatan, diberi ruang oleh Allah untuk memahaminya. Kalaulah kita tidak diberi ruang oleh Allah untuk memahaminya, alias kita nggak boleh memahami nuzul itu turun. Apa maksudnya nuzul kita nggak boleh menjelaskannya, berarti Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan berita kepada kita yang tidak ada gunanya. Yang tidak ada faedahnya sama sekali, dan itu tentu tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nuzul, sifat nuzul kita perlakukan begitu, maka sifat-sifat yang lain pun juga kita perlakukan dengan hal yang sama. Enggak boleh memahami nuzul itu maknanya turun. Enggak boleh memaknai istiwa maknanya ke atas dan meninggi. Enggak boleh memaknai tangan maknanya adalah tangan. Enggak boleh memaknai wajah maknanya adalah wajah. Akhirnya merembet ke semua sifat nanti. Enggak boleh memahami iradah, maknanya adalah iradah. Kehendak. Enggak boleh memahami rahmah adalah rahmah, kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh memahami maghfirah adalah maghfirah, ampunan. Enggak boleh. Itu akan konsekuensinya merembet ke semua sifat nanti. Karena membicarakan satu sifat, itu berarti membicarakan seluruh sifat. Enggak bisa dibeda-bedakan. Menetapkan satu sifat, berarti tetapkan seluruh sifat. Menafikan, mengingkari satu sifat, konsekuensinya akan membuat kita mengingkari atau menafikan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ini, Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah mengatakan, wa qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya indahum mithlu qawlihi azza wa jal falamma tajalla rabbuhu lil jabal. ومثل قوله سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا وكلهم يقولون ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف لا يقولون كيف يجيء وكيف يتجلى وكيف ينزل ولا من أين جاء ولا من أين يتجلى ولا من أين ينزل لأنه ليس كشيء من خلقه وتعالى عن الأشياء ولا شريك له. Al-Imam Ibnu Abdul Barr berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang ada di buku kita itu serupa dengan firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-A'raf 143. Al-A'raf 143. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tatkala Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Musa, tajalla rabbuhu lil jabal, menampakkan dirinya kepada gunung. Sama juga maknanya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 22. Wa jaa rabbuk, dan Rabbmu datang. Kulluhum yaqul, semua ulama mengatakan, yanzilu wa yatajalla wa yaji bila kaif. Sikap mereka para ulama sama berkenaan dengan tiga nas tadi. Hadis nuzul, ayat tajalli, Allah menampakkan dirinya, ayat maji, Allah datang pada hari kiamat. Para ulama sepakat berkeyakinan bahwa Allah turun, bahwa Allah menampakkan dirinya, bahwa Allah datang bila kaifin, dengan tanpa membagaimanakannya. Wala yaqulun, mereka tidak ada yang berkata, kaifa yaji, bagaimana sih cara datangnya Allah? Bagaimana sih caranya Allah menampakkan dirinya? Bagaimana sih caranya Allah turun? Dari arah mana Allah datang? Dari arah mana Allah menampakkan dirinya? Dari sebelah mana Allah turun? Enggak ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dalam hadis ini Nabi SAW bilang Allah turun. Mereka mengatakan Allah turun dan meyakininya. Dan enggak ada yang bilang dari mana, di mana, seperti apa, enggak ada yang bertanya begitu. Sama seperti ketika mereka menyikapi firman Allah tadi dalam surah Al-A'raf ayat 143. Allah mengatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Rabbnya Musa menampakkan dirinya kepada gunung, enggak ada seorang ulama pun salaf yang mengatakan dari arah mana Allah menampakkan dirinya. Di sebelah mana?
di sisi mana, bagaimana caranya, enggak ada pertanyaan seperti itu. Begitu pula berkaitan dengan firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 22. Wa jaa rabbuk, dan Tuhanmu datang. Enggak ada seorang ulama salafun yang bertanya dari mana datangnya, dari sebelah mana, seperti apa, bagaimana. Enggak ada pertanyaan yang seperti itu disampaikan oleh para ulama salaf. Li'annahu laisa kasyai'in min khalqih, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang sama dengan makhluknya. Wa ta'ala 'anil asya, dan maha tinggi Allah dari segala sesuatu. Wala syarikalah, dan tidak ada yang menjadi sekutu baginya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, hadhihi as-sifatu minal istiwa'i wal ityan wan nuzul qad sahhat bihan nusus. Sifat-sifat ini, baik istiwa, baik datang, baik sifat nuzul, semuanya adalah sifat yang sah disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih. Wa naqalahal khalafu 'anis salaf. Ulama belakangan menukil tetapnya sifat-sifat tadi dari ulama yang lebih dahulu. Walam yata'arradu laha biraddin wala ta'wilin. Tidak ada seorang ulama pun yang menentangnya dengan cara meninggalkannya atau mentakwil-takwilnya. Bal ankaru ala man ta'awwalaha ma'a isfaqihim ala annaha la tushbihu nu'utal makhluqin. Bahkan mereka mengingkari siapa saja yang mentakwil-takwil sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua sepakat bahwa tidak ada satupun sifat Allah yang serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Wa anna Allah laisa kamitslihi syai', dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Kemudian beliau berkata, Al-Imam Az-Zahabi berkata, wala tanbaghil munadharatu wala tanazu'u fiha. Tidak pantas kita memperdebatkannya. Tentang sifat-sifat Allah tidak boleh kita ributkan, tidak boleh kita perdebatkan. Fa inna fi dzalika muhawalatun lirraddi 'ala Allah wa rasulih. Karena memperdebatkan, mempermasalahkan, mempersoalkan itu berarti sudah merupakan upaya untuk menolak berita dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mempersoalkan, sekali lagi, mempersoalkan tentang sifat-sifat Allah itu secara enggak langsung sudah merupakan sebuah upaya ke arah menolak kabar Allah Subhanahu wa taala. Dan menolak kabar Allah Subhanahu wa taala tentu tidak pantas dilakukan oleh seorang mukmin. Allah bilang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, juga tidak pantas bagi seorang mukminah ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah memutuskan suatu perkara, mereka masih bimbang. Mereka masih pilih-pilih, terima enggak ya, percaya enggak ya, tolak atau seterusnya, enggak boleh. Dan bahkan beliau mengatakan, mempersoalkan saja, masa iya sih Allah turun? Masa iya sih Allah datang? Masa iya itu mempersoalkan, kata Imam Az-Zahabi, adalah upaya untuk menolak berita dari Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak disadari itu sudah merupakan salah satu sikap menolak berita Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita jangan pernah mempersoalkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala berkata, pembahasan tentang kabar-kabar yang benar sanadnya dan sahih penopangnya telah diriwayatkan oleh ulama Hijaz dan Irak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, langit terendah pada setiap malam, yang kami akui dengan pengakuan seorang yang mengaku dengan lidahnya, membenarkan dengan hatinya, serta meyakini keterangan yang tercantum di dalam kabar-kabar tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala tanpa kaifiyah, ya, menggambarkan kaifiyahnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak menggambarkan kepada kita tentang kaifiyahnya atau cara turunnya Khalik ke langit dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanya memberitahukan bahwa Rabb kita turun. Sementara itu Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelaskan cara Allah turun ke langit dunia. Ini yang sempat kita singgung pekan lalu juga, bahwa untuk mengetahui bagaimananya suatu hal, yang kita butuhkan di antaranya adalah berita yang benar, berita yang datang dari pihak yang benar. Dan satu-satunya pihak yang benar yang bisa menjadi rujukan untuk tahu bagaimana sifat Allah, ya cuma Allah sendiri. Ya, nggak ada pihak lain. Sekali lagi, untuk mengetahui suatu bagaimananya sesuatu, ya, kita sampaikan pada pekan yang lalu itu ada tiga, ya, ada tiga cara untuk mengetahui bagaimananya sesuatu. Cara yang pertama dengan
menyaksikan duplikatnya, ya, atau hal yang serupa dengannya, ya, dengan hal yang serupa dengannya, replikanya, ya. Kalau kita contohkan pekan lalu dengan apa tuh? Udah lupa, masih lupa, udah lupa nih. Oh, Ka'bah. Ya, pekan lalu kita contohkan dengan Ka'bah. Bahwa tahu bagaimana Ka'bah? Tahu. Bentuknya kubus, ya, warnanya hitam, tingginya kira-kira sekian meter. Oh, Bapak udah pernah lihat Ka'bah langsung? Belum. Saya pernah lihat duplikatnya di embarkasi haji. Ya. Ini dengan melihat duplikatnya. Ya. Kemudian yang sedang kita sampaikan di sini adalah dengan khabar yang shadiq, ya. Berita yang datang dari pihak yang benar, yang tidak mungkin diragukan akan kebenarannya dan kejujurannya. Dan berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan berita tentang sifat-sifat Allah, ya cuma Allah sendiri. Enggak ada pihak yang lain. Sementara tentang bagaimananya sifat-sifat Allah, Allah Subhanahu wa taala enggak pernah kasih tahu sama sekali. Rasulullah SAW pun juga enggak pernah kasih tahu sama sekali. Berarti habis cara kita untuk bisa membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkenaan dengan bagaimananya dan kaifiyahnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mengatakan dan membenarkan apa-apa yang terdapat di dalam kabar-kabar ini. Perihal turunnya Rabb tanpa memaksakan diri membicarakan sifat dan kaifiyatnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak mensifatkan kepada kita tentang kaifiyah turunnya. Allah enggak memberikan kabar tentang kaifiyatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan kabar tentang kaifiyatnya. Terus mau modal berita dari mana kita bisa membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada lagi sumber yang lain. Cuma dua sumber itu aja, ya. Para sahabat dalam hal ini enggak bisa dijadikan sebagai rujukan karena memang para sahabat enggak tahu bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak tahu? Allah enggak pernah kasih tahu. Rasulullah SAW juga enggak pernah kasih tahu, berarti para sahabat enggak tahu, ya. Maka enggak ada lagi cara bagi kita untuk tahu bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Ibnu Khuzaimah pun menyebutkan sejumlah hadis yang berisi keterangan tentang hal itu, yaitu hadis dari Abu Hurairah di atas. Kemudian hadis yang memuat pengertian semacam ini banyak jumlahnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menuliskan tentang hal tersebut secara khusus dalam bagian kitabnya Syarhu Hadisin Nuzul. Dan di antara yang dikatakan di dalam kitab beliau itu adalah sesungguhnya pendapat yang mengatakan tentang turunnya Allah pada setiap malam telah tersebar luas melalui sunnah Nabi SAW dan para salafus saleh serta imam ahli ilmu maupun ahli hadis telah sepakat membenarkannya dan menerimanya. Tidak ada seorang pun yang menolak tentang hadis nuzulnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Berkenaan dengan pertanyaan yang mungkin muncul, ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dengan zatnya atau tidak dengan zatnya? Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberikan sebuah penjelasan yang luar biasa. Beliau berkata, wala'alla isbatun nuzuli ma'al imsaki 'anil qawli bi dzatihi aw bi ghairi dzatihi huwal aqrab. Barangkali atau boleh jadi menetapkan sifat nuzul dan tidak perlu mengatakan dengan zatnya atau tanpa zatnya itu lebih mendekati kebenaran. Beliau mengatakan bisa jadi, ya, bagi beliau begitu menetapkan sifat nuzulnya Allah tanpa harus menambahkan keterangan apakah dengan zatnya atau tanpa zatnya itu lebih dekat dengan kebenaran. Jadi kita nggak perlu Allah nuzul ke langit dunia dengan zatnya. Ataupun kita nggak perlu mengatakan Allah nuzul ke langit dunia tidak dengan zatnya. Nggak perlu, cukup katakan Allah nuzul ke langit dunia. Dan yakini seperti itu. Kenapa? Tamasyian ma'an nusus. Supaya apa yang kita yakini selaras dengan nas-nas tersebut. Wa yuhmalu qawlu man atlaqahu annahu arada bidzalika tahqiqul qawli bin nuzul. Adapun sebagian ulama, ya,
Seperti Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah ta'ala mengatakan dengan zatnya, itu difahami bahwa beliau dan ulama semisalnya itu ingin menegaskan bahwa Allah itu memang turun ke langit dunia. Ya, ada memang sebagian ulama yang mengatakan bahwa menyebutkan bahwa Allah turun dengan zatnya, fokus pada kata-kata zatnya. Nah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah berkenaan dengan ulama-ulama yang mengatakan bahwa Allah turun dengan zatnya, kita berhusnudzon bahwa maksud-maksud beliau ini adalah ingin menegaskan bahwa Allah lah sungguh yang turun ke langit dunia. Bukan sekedar nikmat-nikmatnya yang turun, bukan sekedar rahmatnya yang turun, bukan sekedar putusan-putusan yang turun, tapi Allahnya yang turun. Ya, makanya mereka menggunakan istilah zatnya. Warraddi 'alal mubtadi'ati mimman yunkiru dzalik. Dan kita juga berhusnudzon bahwa para ulama tadi menggunakan kata zatnya itu sebagai bantahan terhadap ahli bid'ah yang mengingkari bahwa Allah nuzul. Makanya para ulama tadi menggunakan kata dengan zatnya. Ya. Tapi kalau tidak ada kebutuhan seperti itu, tidak perlu mengatakan begitu. Cukup sebut saja Allah nuzul ke langit dunia tanpa memberikan keterangan dengan zatnya atau tidak dengan zatnya. Aw yaqulu innahu fi kulli makan. Ya, juga untuk membantah orang-orang yang meyakini bahwa Allah di seluruh tempat, ya, dan juga untuk membantah orang-orang yang meyakini bahwa Allah berada di seluruh tempat. Kemudian penulis lanjut berkata, siapa yang berkata di sini maksudnya berkeyakinan begitu ya, dengan apa yang dikatakan dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkataan itu adalah hak dan benar. Kendatipun ia tidak mengetahui tentang hakikat dan kandungan serta maknanya. Sebagaimana orang yang membaca Al-Quran tidak memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Ya, kita membaca Al-Quran, apakah saat kita membaca Al-Quran udah langsung paham apa yang Allah firmankan? Enggak. Kendati kita enggak paham, Al-Quran tetaplah hak. Al-Quran tetaplah benar, kendati kita belum paham. Jangan menjadi sebuah alasan, wah, saya nggak bisa tuh menalar ya sifat nuzulnya Allah. Saya nggak bisa tuh memahami sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jangan sampai menjadi alasan bagi kita untuk menolak berita bahwa Allah nuzul. Sama seperti ketika kita baca Quran, apa kita langsung paham? Kan enggak. Begitu kita nggak paham, langsung kita salah-salahkan Al-Quran. Nggak bisa begitu. Ya, dan nggak ada di antara kita yang bersikap begitu. Ketika kita baca Quran, ya, mana ada ayat nggak di halaman ini? Nggak ada ayat di halaman ini ya. Ketika kita baca Quran, ada nggak di halaman berikutnya coba? Di halaman 189 tuh. Terjemahnya di 199, jangan ngintip ke 99-nya. Coba baca 198 aja. Ya, tanpa lihat terjemahannya. Sebagian kita membaca firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu nggak paham apa yang dibacanya. Baru paham saat baca apanya? Terjemahannya. Tapi saat belum paham ayat ini, apakah menjadi alasan untuk menolak ayat ini? Kan enggak. Ya, sama seperti tentang sifat-sifat Allah. Kita enggak paham, bukan berarti menjadi alasan bagi kita untuk menolak sifat-sifat Allah itu. Ya, karena ada sebagian orang yang berkata atau menolak sifat Allah gara-gara alasan itu. Kita enggak paham, alias enggak masuk akal. Ya, enggak masuk di akal bukan berarti salah. Ya, karena boleh jadi enggak masuk di akal kita, rupanya masuk di akalnya orang lain. Kita aja yang belum paham, kita aja yang belum belajar. Kalau kita paham, kita belajar, insya Allah semuanya nggak ada yang nggak masuk akal, semuanya masuk akal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenar-benar kalam adalah kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perkataan yang atau pesan sebenarnya yang luar biasa dari beliau rahimahullah Ta'ala, bahwa ketika kita tidak atau belum memahami suatu berita, bukan berarti menjadi alasan bagi kita untuk menolaknya. Ya, bukan berarti menjadi alasan bagi kita untuk tidak mempercayainya. Jika itu berita dari Allah, ya, jika itu berita dari Allah. Kalau berita dari selain Allah, bolehlah kita ragukan. Ya, karena dari selain Allah bisa benar, bisa salah. Tapi dari Allah nggak mungkin salah. Beritanya pasti selalu benar. Nabi SAW mengucapkan perkataan ini dan yang semisalnya secara umum, tidak mengistimewakan seseorang atas orang lain,
dan tidak pula disembunyikannya dari seseorang. Sedangkan para sahabat dan para tabi'in menyebutkannya, menukilnya, menyampaikannya dan meriwayatkannya di majelis-majelis khusus dan umum pula. Yang selanjutnya dimuat dalam kitab-kitab Islam yang dibaca di majelis-majelis khusus maupun umum, seperti Sahihul Bukhari, Muslim, Muwatta, Musnad, Sunan dan Sunan At-Tirmidzi serta An-Nasai dan yang semisalnya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya bi khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya Allah turun pada setiap malam ke langit dunia berdasarkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, berdasarkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berkaitan dengan pertanyaan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, apakah berarti arsy-nya jadi kosong ya? Nah, seperti ini juga sudah dijelaskan atau dibahas oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wal qaulus tsalits huwa as-shawab. Pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa arsy tidaklah menjadi kosong, adalah pendapat yang benar. Wa huwal ma'tsuru an salafil ummah wa a'immatiha. Dan inilah yang diriwayatkan dari salaful ummah dan para imamnya. Annahu la yazalu fawqal arsy. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetap di atas arsy, wala yakhlul arsyu minhu, dan arsy tidaklah menjadi kosong dari Allah. Ma'adunuwihi, dan Allah pun dekat dengan hambanya. Wa nuzulihi ila sama'id dunya, dan Allah pun turun ke langit dunia. Wala yakunul arsyu fawqahu, dan ketika Allah turun ke langit dunia tidak berarti arsy ada di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini pernyataan yang mungkin muncul di benak setiap orang atau sebagian orang. Kalau Allah turun, pertama arsy-nya berarti kosong. Kalau Allah turun, berarti arsy-nya sekarang ada di atas Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wala yakunul arsyu fawqahu, itu tidak berarti arsy jadi ada di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yaumul qiyamah kama jaa bihil kitab was sunnah. Begitu juga ketika nanti di hari kiamat sebagaimana yang diterangkan oleh kitab dan as-sunnah. Walaysa nuzuluhu kanuzuli ajsami bani adam minas sathi ilal ard bihaitsu yabqa as-saqfu fawqahum. Tidaklah turunnya Allah ke langit dunia sebagaimana turunnya manusia ke lantai dasar. Di mana ketika kita turun ke lantai dasar, lantai 2 jadi di atas kita, atap jadi ada di atas kita. Balillahu munazzahun an dzalik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari hal tersebut. Dan beliau juga mengatakan, was-shawabu qaulus salaf innahu yanzil wa la yakhlu ma'al arsy wa ruhul 'abdi fi badanihi la tazalu lailan wa naharan ila an yamut. Dan pendapat yang benar adalah pendapat para salafus saleh, yaitu Allah turun dan arsy-nya tidak menjadi kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ruhul 'abdi fi badanihi la tazalu lailan wa naharan ila an yamut. Ruh kita, kata beliau, ini beliau ingin membuat kita jadi paham. Ruh kita ada di badan kita siang dan malam sampai kita nanti mati. Waqtan naumi ta'ruj, tapi ketika kita tidur, ya, ruh kita ini diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ruh kita diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tidur adalah saudaranya kematian. Tidur adalah saudaranya kematian. Wa qad tasjudu tahtal arsy, bahkan ruh itu bisa bersujud di bawah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya lam tufarik jismahu, di waktu yang sama ruh itu masih di badan kita. Kita masih hidup, ya, kita masih hidup. Wa kadzalika aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Begitu pula di antara momen yang paling dekat antara kita dengan Allah adalah ketika kita sedang sujud. Wa ruhu fi badanihi, dan roh kita masih ada di badan kita, tapi kita disebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bingung. Katanya Allah di atas. Katanya Allah dekat. Ya, ini seperti suatu hal yang apa? Kontradiktif, ya. Enggak. Manusia aja bisa kok. Kita sujud, tapi kita juga disebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa sabda Nabi SAW berkenaan dengan ini? Momen yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud. Kita di mana? Di atas karpet, di atas bumi. Allah ada di atas arsy, tapi kita disebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih di bumi, di saat yang sama kita disebut dekat dengan Allah. Itu mungkin saja terjadi.
Kalau di kita saja mungkin, masa di Allah tidak mungkin? Kalau di kita saja bisa, mampu, masa di Allah tidak mampu, tidak bisa, ya. Kan ada sebagian orang yang, bahkan mungkin sebagian kita yang masih bingung dengan hal ini. Katanya Allah dekat, katanya Allah di atas. Ini kayaknya nggak masuk ini kayaknya, ya. Kontradiksi ini kayaknya. Kita bilang enggak. Hamba saja mungkin kok. Ya, hamba saja mungkin terjadi dua hal yang serupa seperti itu. Dia di bumi, tapi dia juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud, itu adalah kondisi terdekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita di mana? Apa kita naik ke arsy? Enggak, kita masih di sini. Tapi kita disebut bahwa kita sedang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedekatan dengan ketinggian tidaklah bertentangan, sebagaimana kita di bawah, kita dekat dengan Allah juga tidaklah bertentangan. Dua-duanya sama-sama bisa terjadi, bukan suatu hal yang mustahil, bukan suatu hal yang mustahil. Kemudian beliau berkata, wa ruhuhu fi badanihi. Padahal rohnya ketika dia sujud masih di badannya. Wa ahkamul arwahi mukhalifun, dan tentang masalah roh ini berbeda. Li ahkamil badan, dengan kondisi badan. Fa kaifa bil malaikah, fa kaifa bi rabbil alamin. Bagaimana dengan malaikat, bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saja bisa terjadi, ya, kita sujud, kita di bumi, kita disebut dekat dengan Allah, maka pada Allah Subhanahu wa taala lebih bisa lagi. Dia di atas dan dia dekat dengan kita, ya. Kedua hal ini bukanlah hal yang saling berlawanan, saling bertentangan sama sekali, ya, sebagaimana yang disalahpahami oleh sebagian orang. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya menukil perkataan Al-Imam Syafi'i, beliau berkata, wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi sama'ihi yaqrubu min khalqihi kaifa syaa' wa anna Allah ta'ala yanzilu ila as-sama'id dunya kaifa syaa'. Dan bahwasanya Allah di atas arasy-Nya di langitnya, lalu mendekat kepada makhluknya menurut bagaimana yang ia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah turun ke langit dunia menurut sebagaimana yang dia kehendaki. Semuanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah menetapkan tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia setiap malam, sebagaimana mereka menetapkan seluruh sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini tadi yang kita sudah sebutkan perkataannya Imam Ibnu Abdul Barr. Berita tentang turunnya Allah itu sama dengan berita tentang datangnya Allah. Sama dengan berita tentang Allah menampakkan dirinya kepada gunung. Ketika kita menerima berita ini, kita juga terima berita yang ini. Berarti apa? Kalau ada yang menolak berita ini, konsekuensinya dia akan menolak juga berita-berita yang lainnya. Bukan nuzul saja yang akan dia tolak, tapi sifat-sifat yang lain pun akan dia tolak. Ya, karena kalau sifat nuzul dia tolak, sifat lainnya dia tetapkan, dia yakini, ini akan menjadi suatu hal yang kontradiksi dalam dirinya sendiri. Ya, sama-sama tentang sifat, satunya ditolak, satunya diterima. Padahal dua-dua sifat ini adalah sifatnya Allah, sama-sama ditetapkan di dalam Al-Quran, sama-sama ditetapkan dalam As-Sunnah. Kenapa yang ini diterima, kenapa yang ini ditolak? Harus memiliki sikap yang jelas. Sikap yang pertama, terima semuanya. Ya, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, yang konsisten, tapi ngaco. Ya, tolak semuanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Mu'tazilah, ya, ahlu ta'til. Mereka menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak tetapkan semuanya, tolak semuanya, ya. Jangan tetapkan sebagian, tolak sebagian. Ini suatu hal yang kontradiksi, sikap yang pelin-pelan, ya. Sikap yang tidak jelas seperti ini. Oleh karena itu, orang-orang yang soleh senantiasa mencari waktu yang mulia tersebut di sepertiga malam yang terakhir untuk mendapatkan karunia Allah dan rahmatnya. Mereka melaksanakan ibadah kepada Allah dengan khusyuk, memohon ampunan kepadanya, memohon kebaikannya di dunia dan di akhirat. Mereka menggabungkan antara khauf dan raja dalam beribadah kepada Allah. Ini hikmah, ya. Ketika Allah lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa ia turun ke langit dunia, ya.
Di saat kita dirundung permasalahan yang sangat-sangat berat sekali, yang rasanya kita bingung harus bagaimana, kita tahu berita ini, oh Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, akan menjadi sebuah harapan dalam diri kita. Ya, kita pun akan bangun di sepertiga malam itu, kemudian kita menengadahkan tangan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di antara hikmah ya berita tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala adalah menumbuhkan rojak kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan berkenaan dengan syubhat yang mengatakan kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir, ya, di mana sepertiga itu selalu terjadi dan terjadi dari arah timur ke arah barat, ya. Kan matahari itu kan bergerak terus. Berarti sepertiganya juga bergerak terus, ya. Taruhlah jam 2:30 itu adalah sepertiga malam, ya. 2:30 di Bali, berarti di sini baru setengah berapa tuh? 1:30 apa 1:30? 2:30, ya. Nanti di Bali udah 3:30, di sini baru 2:30. Berarti Allah turun terus, ya. Pindah-pindah terus dari timur ke barat, ya. Pertama kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, problem orang ini adalah apa? Menyamakan konsep sifat Allah dengan konsepnya manusia, ya. Problem orang yang berpemahaman begini itu adalah apa? Konsep dia dalam memahami sifat Allah, dia samakan dengan konsepnya saat memahami sifat manusia. Kalau dia sudah clear dari sikap semacam ini, nggak ada sikap menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia, nggak akan muncul kesimpulan yang nyeleneh begini, ya. Kemudian kalaupun berkonsekuensi begitu, ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau kasih contoh di sini, ya, dan ini juga yang yang menjadi jawaban Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, ini sudah adzan ya? Lanjut sebentar kita aja, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menyebutkan bahwa ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akan meresponnya dengan mengatakan majjadani abdi, hambaku sedang hamadani abdi, hambaku sedang memujiku, ya. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, ya, hambaku sedang menyanjungku, memujiku, mengagungkanku. Asna alayya abdi, Malik yaumiddin, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Direspon terus, ya. Padahal yang bilang alhamdulillahi rabbil alamin bukan cuma satu orang hamba. Ini kita di sini nih. Taruhlah 30 orang. Salat sunnah. Apakah semuanya salat sunnah qabliyah atau ba'diyah atau tahiyatul masjid? Apakah semuanya di bacaan yang sama? Enggak. Ada yang baru sampai alhamdulillahi rabbil alamin, Allah respon dia, ya hamadani abdi. Ada yang sudah sampai Malik yaumiddin, Allah respon dia majjadani abdi. Di waktu yang sama, di detik yang sama. Ada yang baru Ar-Rahmanir Rahim, Allah respon dia dengan asna alayya abdi, hambaku sedang memujiku. Ada yang sudah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah respon dia dengan mengatakan haza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Bacaan ini adalah aku dengan hambaku, ya. Iyyaka na'bud itu untukku, wa iyyaka nasta'in itu untuk hambaku, dan dia akan mendapatkan setiap yang dia minta. Itu Allah respon terus itu, ya. Padahal yang di ruangan ini aja, belum seluruh dunia, itu membaca di waktu yang sama ayat yang beda. Ada yang masih di ayat 1, ada yang sudah sampai 3, ada yang sudah sampai 4, ada yang masih di 2. Tapi semuanya kena respon semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara dia berpikir kayak tadi, kemudian dia tolak, maka hadis tentang Al-Fatihah ini juga nanti akan dia tolak. Padahal hadis tentang Al-Fatihah ini dia pakai juga buat, ya, menjadi dalil bahwa Al-Fatihah, bahwa basmalah dibaca sebelum membaca suratul Fatihah dengan jahar, ya, dengan jahar, ya, dan dia nggak mungkin menolak hadis ini, ya. Maka ini menjadi jawaban bagi sebagian orang yang kebingungan sendiri dengan logikanya, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke langit dunia di sepertiga malam, walaupun sepertiga malam itu terus berpindah, terus terjadi di setiap waktu, bergeser dari timur ke arah barat. Sebagaimana tidak mustahil bagi Allah untuk merespon setiap hambanya yang sedang membaca surat Al-Fatihah, ya, sedang baca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.